Kembali lagi di Prabu Live. Yang mau kepo saksikan gosip-gosip hari ini, selamat menonton. Bang, terkait untuk sengketa tanah yang dialami oleh Alta Lariksyah, mungkin boleh udah update sampai mana sih Bang? Iya, kan rekan-rekan wartawan tahu bahwa rumahnya sudah digusur. Nah, di sini ada sedikit kejanggalan bahwa kami lihat putusannya itu AJB kok bisa dikalahkan oleh hak pengelolaan. Sebetulnya klien kami ini kan pembeli beritikat baik yang harus dilindungi hak-haknya, tapi malah dikalahkan. Nah, harusnya yang disalahkan ini pengelola, ya. Tapi klien kami dikalahkan. Makanya kami akan mengambil langkah hukum. Langkah hukum lainnya yaitu kami akan melapor ke KY Komisi Yudisial dan Dewan Pengawas Mahkamah Agung. Atas putusan-putusan ini kami mau minta supaya putusan ini kita melaporkan hakim-hakim ini agar diperiksa karena ada dugaan main mata antara Dene Tasno ya dengan para eksekutor peradilan ini. Bang, itu kan sudah dibeli dari tahun 2000 ya Bang? Ya. Mungkin Alta Lariksyah waktu itu nggak ada merasa kejanggalan atau keanehan gitu atau pembelian langsung? Iya, dia beli polos-polos saja kan. Dia kumpulin duit sedikit-sedikit, dia kumpulin duit, hasil keringat dia beli. Memang nggak ada pernah menduga kalau akhirnya jadinya seperti ini. Tapi dia tidak berhenti sampai di situ. Dia akan berjuang terus untuk hak-haknya bisa dia ambil kembali. Apa yang menjadi haknya dia ambil kembali. Tapi kalau surat-suratnya itu semua lengkap ya Bang? AJB segala lengkap? AJB-nya semuanya lengkap semua. Dan cuma satu aja yang dibatalkan oleh majelis hakim. Nah, AJB-nya itu juga yang dibatalkan mereka nggak tahu objeknya di mana. Makanya waktu pada saat penyitaan itu kan jurusita juga bingung. Mereka hanya menduga-duga yang mana yang mereka sita gitu. Nah, itu sewaktu kemarin yang ada kejadian itu sudah sempat ada pemberitahuan atau gimana Bang sebelumnya gagal? Atau tiba-tiba? Dia tidak terima unmanning. Harus kan ada unmanning, iya. Ada unmanning, kemudian nanti pemberitahuan untuk pada saat nanti mau ini juga dia harus ada. Setelah pemberitahuan dia ada yang namanya rapat koordinasi. Setelah rapat koordinasi para pihak datang, pihak Alta Larik datang, pihak lawan juga datang, yaitu pihak dari Dede Tasno itu. Nah, nanti mereka datang, di situ ada kepolisian, ada tentara kalau mereka minta dari Koramil atau dari Kodim ataupun dari Polres, para pihak ini harus ada semua di situ untuk rapat koordinasi itu. Setelah itu baru jalankan cinta itu. Tapi Alta Larik tiba-tiba dikagetkan dengan sejumlah orang yang datang tiba-tiba menyita tempatnya, rumahnya dia dihancurkan, dirobohkan, dia kaget juga, makanya dia sulit sekali untuk move on. Tapi sekarang setelah bertemu dengan kami coba menenangkan dia dan dia perlahan-lahan udah mulai bangkit lagi. Nah, ada juga kan pemberitaannya udah mulai aneh-aneh Bang. Ada yang bilang katanya karma, maaf ya Bang, maksudnya ada yang bilang karma dari kejadian kasus-kasus yang pernah dialami gitu. Gimana itu membuat dia agak lebih terpukul juga atau gimana mungkin? Iya, biasalah netizen ya. Kalau di menjustice orang itu dia gampang sekali menuduh orang segala macam. Mereka nggak tahu kalau perjuangan dia itu bagaimana dia mencari nafkah dengan keringat dia yang susah-susah payah untuk membeli tanah itu, dan dia tidak beli tanah itu sekaligus, dia beli sedikit seperti itu. Jadi
jangan kita juga menjustice orang karena bilang dia karma dan sebagainya, karena nggak ada manusia yang sempurna lah. Nah kalau dari kuasa hukum sendiri, abang melihatnya kejanggalannya seperti apa, bang? Ya itu tadi, dia punya surat AJB. AJB itu udah hampir sama dengan sertifikat, setingkat lagi jadi sertifikat. Nah ini dia di Tasno ini hanya punya hak pengelolaan, tapi bisa dimenangkan. Apalagi dia di Tasno ini kan sedang di penjara, sedang jalanin pidana. Nah itu masalahnya di situ. Kita sebagai kuasa hukum dari Atalarik, ya saya kan baru pegang perkaranya ini kan, tapi setelah saya pelajari semua putusan itu, banyak sekali kejanggalan di situ. Makanya saya selalu bilang ada dugaan main mata ini, ya terhadap orang-orang tertentu. Nah untuk strategi abang sendiri sebagai kuasa hukum mungkin Kita pakai upaya hukum luar biasa, namanya Darden Verset, ya. Darden Verset itu pihak ketiga yang tidak berperkara, tetapi putusan pengadilan dia merasa bahwa putusan pengadilan itu merugikan dirinya, sehingga dia dari pihak terlawan. Makanya sudah ada jadwal sidangnya tanggal 26 nanti. 26 nanti. Abang datang, Atalarik datang? Atalarik pasti datang bersama rekan saya Sofyan. Tapi saya nggak bisa datang karena besok ini saya sudah ke Kalimantan Tengah. Oh gitu. Ada perkara dan ya kami ada ajukan penangguhan penahanan terhadap klien di Kalimantan Tengah. Ya doain aja supaya bisa berhasil lah. Oke. Terima kasih bang. Sama-sama.